Kita mau bahas soal butek nih. Nah, Oke. gue minta dong pendapat tentang butek. Apalagi kan lu kan di Saksipik kan. Oh, gue yakin lu banyak banget tuh yang butekin kaos Saksipik, kaos kaset gitu. Bisa nggak ada? Iya. Kalau menurut gue sih tadi gue bilang menurut gue dilema juga sih, karena dari sisi negara kita nih, kita udah pajak-pajakan ya, nggak bakal bisa di berantas lah ya. Tapi poinnya sih kalau eh, yang ngebajak itu, karena gue pernah nemu kondisi yang ngebajak Saksipik itu, tapi udah lama banget tuh, 2003 kalau nggak salah. Itu di Pasar Jatinegara tuh ada kalau nggak salah, yang harganya 15 ribuan. Nah kalau itu menurut gue sisi yang berbeda ya. Jadi mereka benar-benar ngambil keuntungan dari hal yang mereka sama sekali nggak tahu. Gue yakin sih kayaknya sama sekali nggak tahu. Jadi mereka cuma pengen ambil keuntungan dari uh, ya band itu aja, karena yang dijual kan 15 ribuan segala macam. Ya kalau itu sih gue nggak setuju, udah pasti. Tapi mau gimana, kita nggak bakal bisa ngeberantas juga kan soal kayak gitu. Cuman kalau dari sisi bootleg, yang ada beberapa teman-teman komunitas yang uh, produksi kaos tapi nggak transparan, ada juga kan tuh. Misalnya mereka produksi kaos Saksipik atau di Idiot, mereka nggak bilang, tapi mereka teman-teman komunitas, dalam arti teman komunitas tuh mereka ngerti pang lah, walaupun mereka nggak kenal ya, biasanya nggak kenal. Nah itu sebenarnya menurut gue juga nggak setuju. Kenapa mereka nggak ngomong? Setidaknya kalau dari sisi gue pribadi, atau mungkin Saksipik ya, setidaknya mereka ngomong lah, ya kan, ngomong. Karena yang udah selama ini biasanya mereka ngomong ke Kuki atau beberapa teman yang gue kenal, mereka ngomong ke gue minimal lewat WhatsApp, Messenger, Facebook Messenger atau Facebook lah, DM segala macam. Bang, gue mau perbanyak ini Saksipik, desainnya ini misalnya. Oh ya udah, go ahead. Cuman yang penting transparan. Kalau dari sisi gue sih yang penting transparan, dalam arti standarnya sih mereka bikin selusin royalti 2 gitu kan, kayak masih kayak zaman dulu lah. Kalau kita sih nggak pernah dan gue yakin sih kalau soal itu belum tentu mereka transparan banget ya. Tapi setidaknya mereka bilang, istilahnya kulon nuwun lah. Tapi menurut gue agak susah deh. Susah dalam arti gini, misalnya si A nih teman komunitas, walaupun misalnya nggak kenal, anggap misalnya teman komunitas di daerah Jawa Tengah misalnya, mereka izin nih udah sama Saksipik, oke bang gue ini ya, oke udah, yang penting transparan. Biasanya mereka akan kirim itu tuh, kirim royalti ya, pasti mereka akan kirim royalti biasanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu mereka produksi berapa ya kan. Ya yang itu yang menurut gue yang sulit dikontrol gitu, dan memang nggak bakal bisa sih walau bagaimanapun. Kalau dari sisi gue pribadi, gue sih kalau hal-hal kayak gitu selama mereka izin segala macam ya masih oke lah gitu. Cuman kalau udah keterlaluan dalam arti mereka menganggap agak menggampangin, nah itu gue nggak setuju. Banyak sih kayak hal-hal kecil lah, kayak masalah pin yang mereka produksi tapi nggak bakal pernah gue nemuin waktu itu di Rossi. Terus gue bilang, ini produksi siapa nih? Terus tukang dagangnya panik gitu. Sebenarnya gue juga nggak mau mengintimidasi, cuman gue nanya doang, ini produksi siapa? Oh nggak tahu bang, ntar gue tanya nih bang, gitu mereka. Ya sulit sih kalau gue bilang. Tapi setidaknya kalau kita di komunitas, yang paling penting ngomong lah ya nggak. Gunanya komunitas kan itu saling ngobrol, saling komunikasi. Ya semakin besar komunitas ya semakin banyak ininya sih, banyak intrik-intrik lah, udah pasti. Itu udah hukum alam sih, jadi agak susah.
Dan gue nggak eksklusif sih, kalau gue pribadi gue nggak eksklusif dalam arti nggak bos, siapapun nggak boleh produksi kaos Sexy Pick gitu. Bukan gue, bukan gue doang, termasuk teman-teman Sexy Pick lain nggak eksklusif lah. Karena ada beberapa band punk yang eksklusif kan, nggak boleh produksi bandnya kecuali dia sendiri misalnya ada. Tapi kalau itu mah hak masing-masing lah, apa pemikiran masing-masing. Tapi kalau gue sih nggak kayak gitu. Kalau gue sih nggak kayak gitu, karena tujuannya ya satu ya membantu teman-teman komunitas juga kan, menurut gue sih. Asal mereka jangan keterlaluan aja. Ya, kembali pada pembahasan bootleg, pembahasan ngeri-ngeri sedap. Buat gue pribadi, bootleg adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa salah? Karena bootleg sama halnya dengan mengambil hak orang lain, mengambil yang jelas bukan hak kita. Itu bootleg. Dan bootleg bisa menjadi satu takaran sejauh mana kita menyukai atau mencintai sesuatu hal. Contoh, lu suka sama suatu band nih. Kalau emang lu suka banget sama band itu, masa iya lu beli yang bootleg? Sedangkan harga bootleg itu nggak jauh beda. 3 kaos bootleg itu kurang lebih harganya sama dengan harga 1 kaos official. Ya, jadi sabar aja sih kalau gue bilang mah, ya kan. Ya mau bagaimana lagi, cuman bisa nyalain doang, nggak bisa ngasih solusi, ya kan. Yang jelas bootleg salah, ya kurangin lah main TikTok, ya. Nah, wassalam. Menurut saya kalau bootlegan kaos pasti bandnya yang dibootlegin akan sangat dirugikan, karena akan jadi salah satu jadi dijual secara massal, secara murah. Udah itu pun bandnya jadi kagak ada pride-nya lagi gitu, karena semuanya udah bisa membajak gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang sisi menguntungkannya, ya kalau ke bandnya saya bilang nggak ada. Paling ya yang buat orang-orang yang membajak paling untuk menguntungkan, karena dia tidak ngasih royalti ke band itu. Dan kalau menurut saya bootleg tentang kaset, walaupun misalnya band saya belum pernah di bootleg, tapi yang pasti merugikan rekod, merugikan bandnya, merugikan sekitar skenanya yang dinaungin itu band. Pasti udah hitungannya ya udah nggak laku lagi original kasetnya kalau ada bootlegannya, karena bootleg biasanya tuh lebih murah. Karena kenapa lebih murah? Pasti karena nggak ada lagi royalti buat bandnya. Begitu menurut. Istilah kaos bootleg berarti kaos palsu ya, band-band luar terutama. Sebutan biasa kalau kita di depan mata lihat kaos-kaos kayak semacam itu, langsung dah bilangnya kaos bootleg. Nah, kadang kita dapetinnya juga bisa dari lapakan, dari online, atau dari tukang sablonnya langsung. Selama itu bisa menghidupi kehidupannya dia, sah-sah aja sih, bagus juga. Ada juga sebagian berpendapat kaos palsu, balik lagi ke orang menanggapinya. Kalau emang kehidupannya dia dari situ, nggak ada lagi ya ngebootleg. Kadang kaos band-band dari bootlegan itu sama percis sama yang aslinya, yang bedain cuman bahannya doang sama kualitas yang nantinya kalau dipakai udah tenggang waktunya dah. Kalibat kata yang asli dari sanonya, dari yang punya band, namanya kan official. Nah, kalau yang bootleg itu bajakan, kita bisa belinya di lapakan kaki lima, di pasar-pasar,
atau juga di distro-distro yang emang khusus bootleg. Harganya juga beda, jauh signifikan lah. Rata-rata kalau masalah nominal gua nggak bisa nyebutin karena nggak tahu juga harganya berapa sih. Meskipun gue punya kaos bootleg, tapi gue dapetinnya murah, harga biasa, harga pang. Kalau menurut gue begitu doang. Kasih. Saya Boga Lembang, Antino dengan 9. Menurut saya perkembangan bootleg saat ini semakin berani. Bootleg kaos-kaos band-band lokal yang itu merugikan bandnya sendiri. Sebenarnya bisa diatasi ketika si yang nyablon itu bisa izin sama bandnya baik-baik, karena di situ ada feedback antara band sama si nyablon. Semua bisa diatasi, diperbaiki saat ini. Kalau untuk bootleg kaset kita itu saat ini masih sedikit, karena orang itu bootleg, kemungkinan sebabnya harga kaset itu tinggi, dari rekor belum perbanyak lagi, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu aja dari saya. Bootleg atau bajakan memperbanyak, mengadakan, memasukkan suatu hasil karya berupa kaset, CD, kaos, dan lain-lain untuk diperjualbelikan atau mengambil keuntungan tanpa izin yang bersangkutan. Mungkin gitu kali ya. Kalau saya pribadi sih berusaha untuk menghindari pelaku hal tersebut, tetapi saya juga tidak bisa menghindari semuanya, karena hidup ini penuh dengan kebotlekan. Mungkin yang tidak bisa bootleg nyawa kali ya, nggak bisa KW. Masing-masing orang pun juga mempunyai pendapat berbeda-beda tentang bootleg. Mungkin bisa sah-sah aja, atau mungkin sudah jadi jalan hidup dan memang kebutuhan, ya entahlah. Semua kembali ke pribadi masing-masing. Kekecewaan saya juga memuncak ketika beberapa desain kaos cetakan saya dibajak. Saya perhatikan secara detail karena saya yang gambar persis, saya yang setting, dan saya pun yang cetak. Jadi saya paham sekali kalau itu emang bajakan, dibajak lah atau di bootleg. Ya nggak usah jauh-jauh, kawan pun sendiri ada desain bootleg, ngambil sablon dan diperbanyak tanpa izin yang punya desain atau band yang bersangkutan, dalam tanda kurung adalah band lokal gitu, tanpa ada royalti juga. Kalau cuman buat satu terus dipakai sendiri sih ya oke-oke aja, mungkin masih sah aja ya, walau tetap namanya bootleg ya. Tapi kalau misalnya bikin satu untuk sendiri ya masih sah sih. Tapi ada juga loh kaos bootleg yang vintage dan rare, harganya pun mahal. Aduh, intinya balik lagi sih dari diri sendiri masing-masing ya. Insya Allah sih saya berusaha untuk menghindarinya, walau saya juga masih susah sih sebenarnya. Respect. Oh, bootleg. Kenapa vakumnya kenapa? Oke lah, mereka dari individu mungkin biar nggak rare, atau biar taruh harga murah atau ya bagaimana, tapi kan itu buat perutnya dia, dan itu susah-susah orang bikin fisik atau nggak bikin gambar kaos itu kan dia nggak lihat itu, dia cuma hanya bisa jiplak, bisa ini, tapi itu bukan perut buat dia, tapi orang yang bikin aslinya itu bisa mikirin banyak orang dari situ, dan banyak orang juga yang dapat hasil itu gitu loh. Dia nggak mikir. Kalau bootleg kan dia ngambil buat perutnya dia sendiri. Jadi menurut gua Berarti kalau bicara bootleg lebih bicara barang atau merchandise artis yang diambil keuntungannya orang-orang lain begitu, betul ya kan? Contohnya kita ambil gambaran kaos ya. Kalau gua personal sebagai orang yang juga memiliki artis atau band dan orang yang kurang lebihnya berkecimpung di dunia musik, sebenarnya merasa keberatan kalau sampai bicara kita punya merchandise atau hal yang kita anggap bisa mendapatkan finansial itu diambil keuntungan oleh orang lain gitu. Jelas gitu kan. Adapun keinginan kita untuk bicara memasarkan kita punya merchandise apa segala macam kan dengan sendirinya
untuk mengambil keuntungan dari apa yang kita buat gitu. Anyway, kalau kita bicara di Indonesia, jelas hal tersebut gimana ya, kalau gua anggap ya masih nggak ada batasan sih gitu loh. Sekarang kita nggak bisa juga ngomelin atau ngejar-ngejar orang yang di Tanah Abang gitu ya, bikin persamaan dengan merchandise yang kita buat gitu dalam pangsa besar gitu ya. Kebetulan kalau teman-teman yang lain mungkin artisnya bisa jadi mass di audiens luas ya kan, berarti kalau gua anggap ada smelly rupiah gitu kan di orang ketiga orang keempat yang gua anggap pedagang gitu kan ya. Kembali lagi kepada manajerial dari yang tersebut. Cuman kalau gue bilang controllingnya ya nggak bisa sih ya kayaknya kita mesti ikhlas dengan apa yang terjadi di sini gitu. So far sih itu sih Rick. Kalau di Indonesia sih ya gimana ya, kita jangan ngomongin royalti kaos gitu kan, kita banyak hal-hal royalti yang belum bisa di create cara bener gitu di sini. Tapi ya alhamdulillah sih udah mulai ya berproses ya gitu ke arah sana gitu. Ya kalau kita bicara etika kan kembali ke personal. Kalau kita bicara personal, kalau konteksnya lebih bicara benefit atau salah atau bener ya susah juga, karena nggak ada lagi komitmen antara, nggak ada yang ngatur nih gitu loh. Kalau misalnya dari lu keluarin merchandise A dirilis sama yang si pihak temen lu atau pedagang, lu bisa sue dia kan gitu kan, nggak bisa gitu. Walaupun bisa juga kayaknya orang jauh ya untuk lakuin gitu ya, untuk sampai pada effort mau ngusut kayaknya udah males gitu kan. Iya pasti. Etika jelas kalau bicara etika, cuman kalau bicara etika lu kayaknya lu bicara suatu hal yang bener-bener basic manusia banget gitu loh. Iya kembali ke orang, lu beretika apa lu brengsek gitu aja. Gitu aja. Susah juga. Kita nggak usah ngomongin etika lah sekarang lah. Siapa cepat dia dapat di Indonesia. Itu aja. Siapa cepat dia dapat. Itu sih men, kalau gue bisa bootleg. Ya anyway, gak usah takut rezeki lu diambil sama orang lah. Kalau lu bisa akhirnya quantity lu bisa lebih banyak lagi, lebih keren lagi, lebih murah lagi, gue yakin Tuhan juga kasih lu rezeki yang lebih. Itu aja sih dengan kondisi ini. Oke. Ya. Kepoy. Halo, dengan gua Boy dari Error Crew. Wiro, Iya, dalam die hardnya Error Crew. dalam topik bahasan tentang maraknya pembajakan merchandise band lokal, khususnya kaos ya yang pada umumnya sering dibajak ya. Kalau menurut gue ya pribadi itu gue nggak setuju, dan menurut gue itu ada hal yang tidak bisa ditolerir ya, karena itu menjadi satu bentuk tindakan disrespect buat si band antar skena ini ya, kita pada khususnya yang kita mengedepankan respect. Itu mungkin menjadi hal yang wajar jika si person ini izin langsung ke band, dan mungkin si bandnya memperbolehkan, ataupun jika dia tidak izin sekalipun, hanya dipakai hanya untuk personal, hanya untuk pribadi, dipakai hanya tidak untuk diperjualbelikan, itu mungkin akan menjadi hal yang masih bisa dimaklumi. Cuma jika sudah menjadi orientasi bisnis untuk keuntungan pribadi, ya itu kita sebutlah ini adalah penunggangan ya. Buat gua itu tindakan yang sangat disrespect sekali gitu. Jadi dalam bahasan pertemanan di skena, menurut gua nggak perlu kita pakai bahasan copyright atau hak cipta atau segala macam bentuk hukum gitu ya untuk sekedar melindungi hak cipta ini. Kita masih mengedepankan respect, saling menghormati, saling menghargai, saling support, karena itulah yang bisa bikin komunitas kita nih akan survive dan akan tetap terus maju gitu loh. Jadi keinginan kita kalau bisa sih yang membajak itu tanpa izin ya, yang khususnya ya, itu bisa
bisa dihindari, bisa dikurangi, bisa ditiadakan. Dan untuk para individunya juga kalau bisa kita support dengan membeli merchandise band-band official dari band-band tersebut ya. Karena dengan kita membeli merchandise official band di skena ya, band lokal, Jadi motivasi. itu menjadi bentuk support kita, yang mana dari pembelian barang official itu menjadi suntikan semangat buat si band itu terus berkarya, untuk terus eksis, untuk terus bisa menelurkan karya-karya baru, album baru, dan desain kaos baru dan segala macamnya. Dan menurut gua cukup segitu. Mungkin Mas Wiro ada tambahan? Sama sih, jadi motivasi buat band aja gitu. Bahwa untuk bisa survive di skena ini tuh nggak gampang gitu. Udah ngejalanin sampai puluhan tahun gitu. Terus salah satu yang bisa bikin motivasi adalah merchandise original, merchandise official. Kalau misalnya sampai dibajak sih harusnya bisa di counter gitu loh, cuman nggak seharusnya itu dilakukan. Maksudnya untuk counter langsung ya, mendingan di briefing supaya tidak kalau misalnya dari konsumennya bisa, atau dari pelaku industrinya sendiri bisa membuat jadi kebanggaan untuk memakai desain original, itu bisa lebih membantu. Mungkin bisa jadi salah satu solusi tuh, bangga gitu pakai yang original sama official, gitu aja sih. Iya. Dan jangan lupa band itu bisa hidup dari penjualan merchandise dan rilisan fisik. Nah, mungkin sekarang zaman sekarang ada digital ya, tapi dengan cara itulah kita ini bisa survive ya. Mungkin dengan bantuan anak-anak, teman-teman kalian dengan supportnya bisa bikin semua band di skena, band-band lokal, baik dari genre punk atau genre apapun, itu bisa semakin terus berkembang dan maju. Setuju? Kawan-kawan? Oke. Sekian dari kami. Salam Salam kopi. Tentang bootleg itu sangat menarik sekali, terutama di kaset. Karena pertama kali saya mengenal band-band hardcore punk dari luar itu dari kaset bootleg. Nah, itu yang bikin aku menarik. Saat di tahun 2001 saya adalah salah satunya mungkin dari beberapa kawan yang sering membeli kaset-kaset bootleg band-band luar, terutama hardcore punk. Kebetulan di kota kami ada salah satu kawan, di setiap akhir pekan dia membuka lapak kaset-kaset second, kaset-kaset bootleg. Di situ karena banyak pilihan juga, setiap minggu mereka display barang-barang bootleg, barang-barang second. Nah, akhirnya secara sadar terbuka juga wawasan bahwa saya banyak belajar di situ, mengetahui band A jenis musiknya seperti ini, band B jenis musiknya seperti ini. Ya, dari kaset bootleg tersebut. Karena di tahun tersebut kita sangat minim sekali akan info tentang band-band atau keluaran rilisan fisik yang benar-benar asli. Bisa juga ada di kota-kota besar, cuman kita harus banyak rajin explore. Sekarang di era digital justru terbalik. Justru sekarang banyak sekali barang-barang bootleg itu semacam t-shirt. Kita jumpai di beranda media sosial, entah itu karya kawan, entah itu karya orang-orang negara tetangga,
produk-produk mereka yang sengaja dibuat. Ya, alangkah baiknya di era sekarang ini kita sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang original, juga sangat mudah. Ya, belilah karya mereka. Kalau merasa tidak mampu, berilah sedikit cinta dan penghargaan ekstra.